Menegur jangan sampai menghina, mendidik jangan sampai memaki, meminta jangan sampai memaksa, memberi jangan sampai mengungkit. Kembali lagi bersama saya Stephen. Seperti biasa jangan lupa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan nutbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Get the fuck ready! We're under attack! Somebody get out here! Di awal film, diperlihatkan Perdana Menteri Kongo yang sedang dalam perjalanan. Tak berselang lama, ini yang terjadi. Akibat serangan tersebut, Perdana Menteri Lumumba ditangkap pasukan militer lalu disandra di sebuah lokasi. Jenderal bernama Sambo yang menjadi dalang penangkapan Perdana Menteri datang menemuinya. Perdana Menteri ini mengatakan tanah ini bukanlah milik bangsa Belgia, Amerika ataupun dirinya. Hingga akhirnya Perdana Menteri Kongo ini ditembak mati. Dikisahkan tahun 1961 Perang Dingin telah mencapai puncaknya. Negara-negara adikuasa yang berada di timur dan barat berebut kekuasaan di Afrika. Salah satunya tambang mineral yang berada di Provinsi Katanga, negara Republik Kongo. Sin berpindah ke markas PBB yang berada di New York, Amerika. Diplomat Irlandia bernama Conor Cruz O'Brien menyebut tanah Kongo memiliki kandungan tembaga untuk setengah kebutuhan dunia dan kobalt atau bahan baku baja untuk Amerika dan Uni Soviet. Jelas kedua bahan tambang ini diperlukan untuk membuat senjata negara adikuasa. Faktanya, saat ini Provinsi Katanga telah dikuasai Jenderal Sambo yang berkomplot dengan pengusaha tambang. Dengan terbunuhnya Perdana Menteri Lumumba menyarankan untuk mengirim pasukan penjaga perdamaian PBB lebih banyak ke Kongo. Karena itu, Irlandia akan mengirim pasukannya ke negara tersebut sebagai bentuk kewajiban moral. Dan inilah aktor utama dalam film ini. Dia bernama Patrick Quinlan, komandan pasukan khusus Irlandia yang sedang berkumpul dengan anak buahnya. Malam itu, Patrick dihubungi jenderal untuk mulai mempersiapkan diri karena besok dia dan anak buahnya akan dikirim ke Kongo. Setelah menjalani prosedur pemeriksaan kesehatan dan pamit kepada keluarganya masing-masing, Sweet Jesus. Is it gonna be sore? This won't hurt. Says a nurse. Said this would be all right. Is that it? You don't know the love of a good Irish woman. Better watch your fucking language in Africa. You're on your way. I had a dream I'm gonna die over there. Patrick memberikan arahan kepada puluhan anak buahnya. Patrick menyebut pasukannya mendapat tugas besar dari PBB untuk menjamin perdamaian di seluruh dunia. Irlandia ditunjuk karena bangsa ini belum pernah melakukan invasi atau agresor ke negara berdaulat manapun. Tapi dia tidak mau pasukannya diremehkan oleh negara manapun. Carry on, Company Sergeant. Di depan awak media, Jenderal Sambo mengatakan akan menyambut pasukan PBB dengan tangan terbuka, meskipun dia mengaku bingung karena dia merasa mampu mengurus diri mereka sendiri. Done here in the Congo. Sekjen PBB yang bernama Dag Hamar meminta Conor untuk terbang langsung ke Kongo menghentikan leluconnya Jenderal Sambo. Antics. The World War, yes. We'll make up a plan. Dude and hard-headed enough to pull it off. This is happening right now, Connor. Accomplish the mission, sir. Di sisi lain, Sambo meminta bantuan Jenderal de Gaulle dari Prancis terkait dengan datangnya pasukan PBB yang bisa mengancam bisnis mereka di pertambangan. Jenderal Prancis ini memutuskan akan mengirim 1.000 mantan pasukan terbaiknya yang akan disewa oleh perusahaan pertambangan sebagai satuan pengamanan. Singkat cerita, tim pasukan khusus Irlandia tiba di Provinsi Katanga. Karena camp militer ini sangat terbuka, itu berpotensi menjadi sasaran empuk musuh dari berbagai arah. Makanya, Komandan Patrick menugaskan seluruh anak buahnya untuk menggali parit. Di waktu yang sama, Conor tiba di bandara disambut oleh Jenderal McKenzie dan seorang jenderal dari India.
Dalam rapatnya, Connor mengajak para jenderal ini untuk melaksanakan operasi Mortor menghentikan kekacauan yang dilakukan Jenderal Sambo. Time for being tough. Troops with any real military experience. Show them how decisive you can be. Namanya Afrika, ular sebetulnya sudah menjadi hal yang biasa. Para prajurit Irlandia ini dibuat ketakutan saat menggali parit. Namun tidak bagi Komandan Patrick. Mereka melihat salah satu tentara Kongo menggunakan baret memperhatikan camp militer ini seolah-olah sedang membaca situasi. Sebuah warning untuk Patrick tentang ancaman nyata yang bisa datang tiba-tiba. Karena persediaan makanan yang terbatas, Patrick dan anak buahnya pergi ke kota untuk mencukupi kebutuhan ransum seluruh prajuritnya. Take as much as that truck outside can carry. Find any of the bars here to your liking. You're not welcome here, don't you? Particularly happy with how things are working. Who didn't put a lot of thought into what mining companies? I love this country. I didn't tell them anything, madame. Masuk ke dalam bar, Patrick bertemu dengan komandan tentara bayarannya Prancis yang bernama René Valquez. Patrick mengatakan tujuannya datang ke sini untuk melindungi rakyat Kongo karena terbunuhnya Perdana Menteri yang sah. Sedangkan René mengaku untuk melindungi kepentingan pertambangan. Situasi cukup memanas karena René menganggap Patrick dan pasukannya belum pernah bertempur. Patrick membalas dengan taktiknya Jerman mampu menguasai Prancis dalam 2 minggu. Thank you very much, Commandant, for your visit. These mercs look good. Big house just beyond the compound. Sambo melihat tayangan berita yang menunjukkan situasi di Kongo sedang memanas karena pasukan PBB telah mengambil alih gedung pemerintah yang dikuasai pemberontak. Seperti halnya netizen, dunia ingin tahu apa yang akan dilakukan Jenderal Sambo. Patrick menyempatkan diri meminjam telepon dari rumah seorang jaka atau janda kaya untuk menghubungi keluarganya. You know, it's hard to know what's going on here. Goodbye. Patrick menugaskan sersannya untuk menghubungi Jenderal McKenty terkait adanya tentara bayaran di wilayah ini, karena dia ingin tahu berapa besar kekuatan mereka. Dan pastinya Patrick membutuhkan tambahan pasukan. Connor mengatakan kepada sersan, tentara bayarannya jumlahnya tidak seberapa dan sebatas mengamankan pertambangan. Dia begitu yakin tentara itu tidak akan berani menyerang pasukan khusus PBB. Di pagi harinya, Connor mendapat berita mengejutkan bahwa pasukan khusus PBB melemparkan granat ke arah warga sipil yang melakukan protes. Pasukan PBB mengira mereka membawa senjata, padahal nyatanya tidak. Jika ini terungkap, PBB akan mendapatkan citra buruk dan misi mereka di negara ini akan gagal. Karena itu, Connor meminta stafnya merahasiakan kejadian ini. Bos pertambangan yang membayar René dan ribuan anak buahnya menyuruhnya memberikan serangan balasan atas apa yang dilakukan pasukan PBB yang menguasai wilayah Katanga. Siang itu, Patrick dan pasukannya sedang berada di dalam gereja. Seorang sniper bernama Bill melihat munculnya pasukan musuh. Karena teriakannya tidak didengar, Bill menembak lonceng. Somebody get out here! Saat itu, Patrick dan pasukannya berlarian mengambil senjata untuk menempati paritnya masing-masing. Ribuan tentara bayaran Prancis ini melancarkan serangan kejutan. Pertempuran sengit pun mulai terjadi. Patrick menugaskan sersannya dan beberapa prajurit untuk menempati posisi selatan. No! Seorang prajurit sempat terkena peluru, beruntung hanya menggores pelipisnya saja. Patrick sempat menghubungi markas operasi Mortor untuk minta bantuan, namun mereka tidak merespon dengan baik. Sersan dan anak buahnya tidak menemukan adanya ancaman dari arah selatan. Ini artinya musuh menggempur mereka fokus dari arah timur. Tak hanya tentara bayaran Prancis, musuh rupanya diperkuat oleh tentara Kongo yang setia kepada Jenderal Sambo. Salah seorang prajurit Irlandia bernama Rady terkena tembakan musuh. Magazine! Get wrong! Sersan menggunakan senjata mesinnya untuk memukul mundur pasukan musuh. Pasukan PBB bisa menarik nafas karena ribuan tentara bayaran itu bergerak mundur.
fire! Lynn HQ. General McEntee's staff said he's unavailable. Ratusan mayat tentara bayaran itu terlihat bergelimpangan seakan tidak ada harganya, bahkan menjadi sumber makanan hiena. Untuk mengantisipasi serangan berikutnya, Komandan Patrick membagi 3 tim. Dia di utara, sersannya di timur, dan Hegarty di wilayah selatan. Masalah utama pasukan khusus PBB ini adalah amunisi yang terbatas. Patrick melaporkan serangan 1.500 pasukan musuh ini kepada Jenderal McEntee, berharap dia segera mengirimkan bantuan. Tapi lagi-lagi, Connor menyuruh Patrick agar tenang dan tidak panik. Padahal dia tidak tahu realita yang terjadi di lapangan. Dengan hanya 150 prajurit yang Patrick miliki, itu artinya pasukannya harus melawan musuh yang jumlahnya 10 kali lipat lebih besar. McEntee beralasan semua pasukannya sedang berada di lapangan menjalankan operasi mortor. Tapi dia berjanji akan mengirimkan batalion dengan senjata berat dalam 12 jam. See what I can do. Dalam siaran persnya, Jenderal Sambo menuduh pasukan PBB sebagai agresor yang ingin menguasai Kongo. Connor menugaskan asistennya untuk mengatur pertemuan dengan Sambo di tempat netral. Tak berselang lama, Patrick memberi perintah untuk bersiap setelah dia melihat adanya pergerakan kembali dari pasukan musuh. They're coming! Get ready for it! Terlihat dari atas, 1.500 pasukan musuh mulai melakukan penyerangan. Patrick meminta Bill untuk menembak pria berbaju putih, si pengusaha tambang yang menjadi dalang serangan ini. Dalam satu kali tembakan, Bill berhasil menembaknya. Setelah melihat bosnya tumbang, Rene kembali menarik mundur pasukannya. Ceasefire! Rene dan Patrick sama-sama maju ke depan sambil membawa bendera putih. Patrick menolak penawaran Rene untuk menyerahkan diri meski pasukannya kalah jumlah. You are outnumbered by a factor of 20, yet you must see that your position is untenable. We were attacked without provocation, I require your surrender. but I'll accept yours. Rene meminta gencatan senjata sementara waktu untuk membawa prajuritnya yang tewas dan terluka. Patrick pun menyetujuinya. Right, get the victors ready. Set up a position. Fire! Ternyata dari dalam ambulan itu, ada beberapa prajurit yang menyelinap dan bersembunyi di antara semak-semak untuk menembakkan mortir. Akibatnya, Hegarty terkena ledakan yang membuatnya tidak bisa melihat. Rekannya berjuang keras untuk menyelamatkannya. Ratusan mortir ditembakkan ke arah pasukan Irlandia, disusul serangan secara membabi buta. Irlandia pun ikut membalas, yang berhasil mengenai mobil-mobil musuh yang membawa amunisi. Untuk kedua kalinya, tentara musuh kembali mundur. You acquitted yourself well out there. Sekjen PBB mendapat laporan jatuhnya 30 warga sipil di kantor Radio Katanga karena keteledoran pasukan PBB. Itu jelas akan mengurangi kepercayaan dunia kepada PBB, khususnya di masa kepemimpinannya. Didn't fall. So we're gonna... Switch to action.
Sementara itu, dalam pertemuannya, Sambo mengancam akan mengirim uraniumnya kepada Uni Soviet jika Kanner dan PBB tidak mau mengakui Katanga bukan lagi bagian dari Kongo dan Sambo sebagai presidennya. Seperti halnya Amerika yang merampas Texas dari Meksiko. Sambo mengingatkan pembantaian pengikut setianya di kantor radio Katanga yang tidak bisa dia terima. Sambo menolak gencatan senjata jika tuntutannya itu tidak dibawa ke dalam rapat umum PBB. Karena Kanner menolak, Jenderal Sambo mengingatkan pasukan Irlandia yang ditinggalkan di lapangan. Malam itu, Patrick kembali dikejutkan dengan serangan mortir yang dilancarkan musuh untuk menyasar gudang amunisi mereka. Prajurit hanya berhasil menyelamatkan sebagian amunisinya. Utusan Amerika dalam rapat PBB menyebutkan Presiden Kennedy siap memainkan peran yang lebih besar jika mendapatkan lampu hijau. Sekjen PBB menghargai tawarannya, namun dia sendiri yang akan terbang ke Kongo untuk menemui Jenderal Sambo. Di pagi harinya, Patrick kembali mendapat masalah baru karena musuh telah meracuni persediaan air minum pasukannya. Patrick kecewa besar karena McKenty hanya mengirim 30 prajurit bantuan dan itu pun gagal datang karena dihadang pasukan musuh yang jumlahnya jauh lebih besar. Patrick bertanya dengan tegas apa yang mesti dia lakukan di tengah ancaman musuh yang terus-menerus menggempur mereka. Jenderal ini hanya menjawab, pertahankan Jedotfield. Pertempuran sengit pun kembali terjadi. Pasukan khusus PBB mulai kewalahan karena amunisi yang semakin menipis. Anehnya, tentara bayaran itu bergerak mundur. Namun tiba-tiba ada pesawat tempur yang melepaskan roket ke arah pasukan Irlandia. Beberapa prajurit Patrick menjadi korban. Kebanyakan dari mereka menderita luka-luka, sedangkan persediaan obat-obatan tidak ada. Tak diduga, Patrick yang sedang berjalan terkena tembakan sniper musuh. Beruntung, pelurunya tidak mengenai organ vital. Dalam perjalanan, Sekjen menegur Kanner karena dia gagal mengemban tugasnya untuk menjaga perdamaian dan justru menimbulkan situasi yang jauh lebih buruk. Karena itu, Sekjen akan menerima pengunduran dirinya. Tiba-tiba, ada pesawat tempur yang muncul di belakang pesawat yang membawa Sekjen PBB ini. Helikopter bantuan yang bermaksud akan mendarat di kamp pasukan PBB dihadang pesawat tempur musuh. Patrick meminta anak buahnya untuk menggulingkan mobil pembawa senjata agar lebih mudah membidik pesawat itu. Kanner terkejut saat mendapat informasi jatuhnya pesawat yang membawa Sekjen PBB. Apakah dalang dari serangan ini adalah Jenderal Sambo? Beberapa prajurit yang terluka dinaikkan ke dalam helikopter. Namun tiba-tiba, Patrick dan pasukannya merasa telah dilupakan karena Marka sama sekali tidak mau merespon panggilannya. Tak diduga, kali ini musuh menerjunkan seluruh personilnya. Di tengah situasi makin terdesak ini, Patrick menyuruh anak buahnya untuk mengumpulkan sisa-sisa selongsong peluru. Sementara Bill bersiap dengan senjata mesinnya. Ribuan selongsong peluru itu dimasukkan ke dalam kotak, digabungkan dengan dinamit untuk ditempatkan di beberapa titik. Setelah semuanya siap, pasukan mundur jauh dari lokasi parit. Ketika ribuan pasukan musuh itu mendekat, ini yang terjadi. French! Fall back! Fall back!
Ternyata ratusan tentara bayaran yang sudah mampus itu tidak membuat mereka kapok. Pertempuran kembali berlanjut. Mereka datang dari berbagai arah. Pasukan khusus PBB benar-benar dibuat kewalahan. Mereka makin terdesak, ditambah lagi pesawat tempur itu kembali datang. Go! Go! Go that trench! You alright? Tiba-tiba pasukan musuh menghentikan serangannya. Patrick maju seorang diri tidak kenal takut. Kembali menemui si Rene yang meminta peperangan ini diakhiri karena dia melihat pasukan PBB sudah tidak berdaya. Rene mengajaknya bersalaman, setelah itu dia pun pergi. Seluruh anak buah Patrick mengatakan mereka siap melakukan perlawanan hingga titik darah penghabisan. Namun Patrick melihat kenyataannya dan akhirnya memutuskan untuk menyerahkan diri. Dia dan seluruh pasukannya dijebloskan ke dalam penjara selama kurang lebih 1 bulan. Setelah itu, mereka kembali dibebaskan melalui diplomasi politik. Akhirnya, Patrick dan pasukannya bisa kembali ke Irlandia. Jenderal McKenty menyambutnya, tapi dia menolak pengajuan Patrick untuk tanda penghargaan bagi anak buahnya karena dia dianggap mencoreng nama Irlandia dan PBB karena menyerah pada musuh. Patrick yakin jenderal ini telah dikendalikan oleh Connor, mengancam akan membawa dia dan pasukannya ke pengadilan militer. Patrick yang marah langsung memukul jenderal ini karena dari awal sudah tidak peduli pada nyawa mereka. Penghargaan justru didapatkan Patrick dari anak buahnya yang telah sama-sama berjuang. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Salam percelepotan duniawi, keep enjoy.